Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari hayya bina nad'u ila Allah. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Kita teruskan dimulai dari antahira ini ya. Antahira. Antahira. Tahira itu fi'il amar kemarin ya. Jadi fi'il madinya tahara yutahiru. Nah, bagaimana cara yang buat itu? Tahara tutahiru pun boleh. Tahara tutahiru dihilangkan tanya, bisa dibaca tahiru dimatikan tahir. Nah, bersihkanlah. Untuk dua tahira, untuk banyak untuk laki-laki perempuan satu, untuk banyak laki-laki tahiru. Kalau satu perempuan diperintahkan tahiri, tahira, tahirna. Nah, jadi antahira ini an-masdar, supaya membersihkan Ibrahim, maksudnya supaya membersihkan Ibrahim dan Ismail rumahku. Maksudnya dibersihkan dari najis ya, dibersihkan. Makanya banyaklah sampai sekarang pegawai itu banyak juga dari kita, dari Indonesia, terutama dari daerah Jawa. Tapi apakah orang itu naik haji tak macam mana ya? Orang-orang yang di dalam itu, ya tentu giliran mungkin ada. Ada pula gilirannya. Siapa yang melaksanakan haji? Tahira baitia. Baiti ya. Baru lit ta'ipin. Lit ta'ipin. Ta'if. Lit ta'ipin. Ini bentuk katanya, bentuk kata apa ini? Jar majrur. Nah, jar majrur. Itu jabatan apanya? Ya bolehlah susunannya. Tapi bentuk kata ta'ib, bentuk apa bentuk kata ta'ib? Ini kan aslinya at-ta'ib. Aslinya at-ta'ib ini. Masuk huruf jar. Nah, kalau ta'ib saja bentuk apa itu? Ta'ibin. Bentuk apa? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Jadi kalau isim fa'il tentu ada fi'il madinya. Apa fi'il madinya? Tawafa. Ya, bisa tawafa, bisa tofa ya. Ya, tofa aslinya adalah tawafa. Tofa ya tufu. Kalau berarti taib ya. Cuma kita mengatakan kalau untuk mengelilinginya disebut tawafa, digandakan di tengah. Tawafa. Jadi kalau mutawif, kalau mutawif apa itu mutawif? Populer juga itu. Orang yang memimpin tawaf. Nah, ya orang yang memimpin tawaf. Nah, dia mutawif. Kalau kita isim maf'ulnya apa? Kalau mutawif kan berarti orangnya yang memimpin atau membawa kita tawaf. Kalau yang dibawa itu apa namanya? Mutaw. Kalau mutawif, mutawif, mutawifi. Ya, kan kalau kita mutaw yang dibawa, ya mutawaf.
Dia mutawif, kita mutawaf. Nah, bagi orang yang tawaf, terus wal akifin. Nah, ini sama juga bentuk apa itu akifin? Isim fa'il. Ya, apa fi'il madinya? Akafa, wakaf, wukuf. Ya, akafa. Akafa yakifu ya. Nah, kalau yang bulan puasa ini, nah, berarti kalau akafa kan orang yang yang berhenti, yang merenung di situ. Ya. Tapi kalau yang bulan puasa ini namanya iktikaf, ditambah itu. Ya, ditambah apa itu ditambah? Alif ta. Kalau berhenti, tapi kalau i'takafa itu betul-betul sengaja diusahakan. Nah, kalau yang akifin ini mungkin sudah dari jauh-jauh datang berhenti sana. Nah, boleh berhenti istirahat. Yang berdiam diri ya Pak. Ya, berdiam. Tapi kalau iktikaf sengaja dia apa itu? Alipta. Terus belakangnya lagi ruk waruka ruka itu. Nah, ruka itu mungkin bentuk masdar ataupun pokok serumpun dari rakaat. Tapi kalau masdarnya rukuan, ini ruka. Ya, bisa dilihat nanti itu rumpun apa dia. Ruka. Terus di belakangnya apa itu? As-sujudi kan? Sujudi. Sujudi jelas masdar sajadah sujud. Sujudan. Nah, sujud bentuknya ya. Ya. Nah, tapi ini kok jadi apa dia baris bawah ini? Rukai. Kenapa rukai? Karena diatafkan ke at-taif. At-taifina. Ya kan ada huruf jar. Tarujar. Nah, ini wow. Jadi lit-taifina lil akifina lir ruka. Nah, ini kenapa sujudi? Naat ya, naat. Nah, Menorang. Ya, dia menjadi sifat ya. Jadi cuma tidak dibedakan. Kalau dipakai warukai wasujud, jadi istilahnya namanya ruku sujud. Ruku sujud itu sholat. Ya, sholat. Kalau dibuat pula nanti rukai wasujudi, lain pula bisa. Kalau ruku sujud kan sama. Maksudnya dalam satu satuan. Kalau iktikaf lain, kalau tawaf lain. Jadi inilah diperintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan. Ya, maksudnya dia yaitu atas nama tanggung jawab orang itu. Nah, itu makanya di mana tempat-tempat ibadah dibersihkan, tidak dibiarkan kotor. Nah, itu makanya ada dulu ya yang ini kan ada perintah kepada Ibrahim dan Ismail. Bukan membersihkan berhala, Bro. Membersihkan apa? Membersihkan dari berhala, bukan? Oh, enggak. Sudah bersih, ini ya yang najis lah, karena orang datang ke situ. Jadi kalau dibersihkan di situ, cuma ini yang saya sebutkan dulu. Jadi ada keinginan orang sama seperti pengurus masjid kan, kalau masjid ini kan yang punya kan masyarakat. Kalau Ka'bah itu yang punya sebenarnya kalau berpikir-pikir kita kan umat muslim sedunia. Jadi itu makanya ada, cuma dikatakan orang memberontak. Dulu tahun berapa itu? Ada itu, Buya Hamka pernah menceritakan itu. Entah mungkin itu yang saya ingat, waktu itu ada mama pergi pas
ditutup, disandera orang itu katanya. Terjadilah tembak menembak, kan boleh kalau darurat, kalau enggak kan enggak enggak boleh tapi karena sudah keadaan begitu, ditembaklah. Tembak menembak di situ. Jadi alasan orang itu ada yang begitu. Masa dulu belum ada apalagi berita-berita seperti HP. Jadi ada orang yang menginginkan kenapa orang Arab itu juga yang mengurus apa itu. Katanya, itulah. Jadi itu mungkin karena sudah ada wewenang orang itu. Kalau Mas Haji awak kan berganti-ganti, enggak? Jadi pengurus. Ya, ganti-ganti pengurus. Kalau itu enggak, nampaknya pengurusnya punya. Jadi itu makanya ada begitu. Enggak tahu lah masa yang akan datang nanti, enggak tahu. Tapi yang jelas sekarang sudah ada. Jadi Bapak Ibu ini makanya kalau dikumpulkan mengenai apa itu kan Ibrahim mengatakan dulu Arina manasikana. Ibrahim kan bukan asli di Mekah itu dia. Ya, dia orang Mesir ya, Pak? Hah? Orang Mesir ya? Dia kan datang ke sana. Ya, dari Mesir ya? Enggak dari apa ini, dari Irak. Oh, dari Irak. Terus dari apa namanya? Itu makanya begitu tuh. Jadi kami jadikan Al-Bait tempat berkumpul atau tempat beribadah aman. Jadikanlah itu dari makam Ibrahim itu tempat sholat. Kami perintahkan pula kepada Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan keduanya. Jadi mungkin karena Ismail, saya kurang jelas lah itu sejarahnya, bagaimana sebenarnya antara raja yang asli di Makkah itu dengan Nabi Muhammad dulu perjanjiannya. Dulu pernah, tapi sudah lupa saya. Sebenarnya raja asli di Makkah itu kan nggak Islam. Coba cari-cari nanti bagaimana aslinya itu. Kakeknya Muhammad ini termasuk penyelenggara air kalau orang musim haji kan gitu ya? Abdul Muthalib. Ya, menyediakan air kan kalau musim haji. Jadi sangat berpengaruh bagi Raja Arab itu kan gitu. Iya, tapi kan dia Sikayatul Hajj. Cuma kan rajanya itu dulu bagaimana? Jadi ada dulu perjanjian itu. Ya, itu ya mungkin maksudnya antara negara dengan orang alim lah. Jadi coba kalau nanti diminta sejarah-sejarah itu. Tapi apalah gunanya ya? Apa gunanya? Kepentingan. Jadi kalau saya memang mengaji jarang yang nggak begitu suka saya cerita-cerita itu. Yang paling suka saya apa isinya gitu langsung. Apa isinya. Kalau sejarah-sejarahnya itu ya bolehlah. Terus ayat 126. Jadi kesimpulannya kan di sini, di atas. Jadi ini mengulang-ulang Ibrahim. Kalau bisa, coba kalau ada waktu ya. Pokoknya yang menyangkut dengan Ibrahim, ayatnya coba dikumpuli. Nanti mana yang dahulu ayat itu, mana yang belakangan, mana yang di tengah. Bagaimana menyusunnya. Nah, kita ingin buku-buku seperti itu. Ada nggak? Ada ayatnya nggak? Ada di silabus Quran, cuman bukan menyangkut tokoh ya, tapi menyangkut substansi, misalnya mengenai zakat, mengenai haji, mengenai sholat gitu, dikumpulkan ayatnya. Iya, ada gitu. Jadi ini enggak mengenai Ibrahim. Jadi di mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang terakhir, mana hubungannya dengan ini, mana ini macamnya di An'am itu di mana dia. Jadi kan bagus. Mungkin ada bukunya tapi enggak bertemu, kita minta dicari.
Berarti kan baru apa dia jelas apanya urutannya gitu. Waktu Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu seperti yang di atas. Terus kan ini maka pergi dia ke Makkah, pergi ke Makkah itu kan sesudah disuruh ayahnya mengatakan wahjurni, pergilah kau. Pergi dia. Terus balik lagi, kemana baliknya ke apa itu mungkin ke mana ke daerah Irak itu. Itu istrinya yang akhirnya melahirkan kedua istrinya. Ishak ya. apa namanya? Ya Ishak. Kan dulu lahir Ismail dari Ishak. Iya. Siti Hajar dulu melahirkan. Jadi Ismail dia itulah yang Bani Jurhum itu yang dibangunlah Ka'bah pertama kali. Mungkin ya itu mungkin apanya itu. Tapi itulah kalau saya yang cerita-cerita seperti itu kurang menarik. Jadi saya yang menariknya misalnya macam Ibrahim ini yang kemarin saya sebutkan, dia mengatakan ayah, aku ikutlah, aku sudah mendapat ilmu yang belum pernah engkau dapat. Itu menarik bagi saya tuh. Kalau ilmu-ilmu seperti itu. Tapi kalau kisah-kisahnya kurang menarik. Berikut masih is. Masih apa lagi? Is ya. Masih is ya. Macam ini. Is kan gitu. Ya. Waktu masih diingatkan lagi. Ketika itu Ibrahim jadi apa ini? Apa bacanya? Ibrahimu. Kok jadi fa'il? Jadi fa'il. Lalu apa kata yang dikatakan oleh Ibrahim? Apa makalahnya? Sampai coba bacakan ayat. Tuhanku, Rabbi ini. Mana sampai mana coba? Sampai mana yang dikatakan Ibrahim itu? Sampai ahlahu. Kata Ibrahim, apa kata Ibrahim? Rabbi ja'al haza balada aminan. Terus warzuq ahlahu minas samarat. Man amana minhum billahu wal yawmil akhir. Sampai ini ya, Pak? Ya, sampai situ. Iya. Ya, cuma kalau sekiranya ini seperti itu dibuat seperti ini kan dikasih titik 2, terus dikasih tanda kutip kan gitu mau ya. Ya, masalah. Terus sampai sini. Sampai sini. Ya titik 2, terus dikasih tanda titik. Gitu. Itu ya. Tapi Quran nggak dibuat begitu. Enggak. Jadi ini nggak dipakai ini. Jadi dia itulah yang dikatakan oleh Ibrahim. Jadi, sekarang bukan dari kola ini ya, dari sini tadi. Nih, kola Ibrahimu. Enggak dari sini, dari Rabbi nih. Rabbi itu kenapa dia baris bawah? Rabbi, karena ini ya Rabbi ada ada ya-nya ini. Aslinya ada ya ini ya. Ya. Ada ya seperti ini. Ya. Tapi dalam Quran enggak, dia terkandung di baris bawah itu aja. Iya. Kemudian di samping adanya ya di sini, sebenarnya aslinya begini tuh ada ya. Kemudian ada di sini ya di muka ini pula. Ya Rabbi ya.
Ini ya. Ya Rob. Aturannya kalau antara Rabbi dengan ya kan mudhaf-mudhafun ilaih kepunyaan itu. Ya. Kalau kepunyaan biasanya kalau andai kata tidak ada dengan bergandeng dengan ya, dia baris di atas itu seperti Rasulullah masuk ya. Ya Rasulullahi. Tapi ini karena bergandeng dengan ya, semuanya orang baris bawah semua. Jadi ya-nya dihilangkan. Ya. Terus ya ini pun dihilangkan. Gitu jadinya. Itu Jadi maka terjadi. aslinya ya Robbi pakai ya gitu Pak. Ya, wahai Rabbiku. Ya Robbi. Jadinya. Kan ayat sebelumnya entah sudah ada dan belum ya. Kan ada Ibrahim mengatakan arina manasikana. Arina manasikana. Ya, perlihatkan kepada kami manasik. Gitu. Manasik kan tempat-tempat ibadah. Jadi sini Rabbi, wahai Rabbku. Apa artinya Rabb itu? Yang menjadikan alam. Yang menjadikan, yang menanggung rezeki, Yang mengendalikan, menghancurkan, pokoknya itu semuanya. Ya. Itu Rabbi. Ya. Jadi 3 itu. Jadi wahai Rabbku, wahai yang menjadikan aku, yang menanggung rezekiku, yang mengendalikan aku, itu arti Rabbi. Rabbi. Cuma kalau kita sedang mengatakan Rabbi itu, jangan dipikirkan di langit, jangan dipikirkan di bumi, jangan dipikirkan di mana-mana. Di atas. Enggak. Jadi? Arsistawa itu apa artinya, Guru? Itu kan mengatakan bersemayam di langit, itu kan berarti ayat mutasabihat. Setelah dia menjadikan bumi dan langit. Jadi bukan seperti tukang tinggal di rumah bedengnya dan sudah ibu sedang bangun rumah. Itu namanya bersemayam di langit, itu bukan di langit terus. Berarti dia maha kuasa, maha tinggi. Tinggi itu artinya nggak tahu. Bukan tinggi artinya di atas ya. Ya bukan tinggi. Jadi kalau kita menyebutkan Allah, kita menyebutkan Huwa, kita menyebutkan Dia, kita menyebutkan Engkau, pokoknya Allah jangan dipikirkan di mana. Yang dipikirkan adalah ilmu yang sudah diajarkan kepada kita. Misalnya kalau Rabbi, berarti ingat yang menjadikan aku, yang menanggung rezekiku, yang mengendalikan aku. Jangan dibayangkan dia di atas, di bawah, jangan. Dia sangat dekat. Tapi ya maksud sangat dekat itu tidak seperti sangat dekatnya alam. Kalau sangat dekatnya alam kan bisa dijarak. Ini enggak. Bisa diraba. Ialah duduk kajiko sabana, cuma untuk mempertajam itu enggak biasa kita. Makanya sering saya katakan supaya marilah kita mendekatkan dirinya. Di mana itu? Sedang di main. Di awaknya tuh. Enggak, maksudnya kan ada orang berpidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita mendekatkan diri. Di mana Pak kini Pak? Iya, Pak, kalau ditelaah-telaah ya. Iya, jadi kalau begini katanya nggak apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita menyadarkan diri, oke. Iya. Kalau mendekatkan diri, di bumi siapa dia, di bawah langit siapa dia tinggal, di mana? Jadi itu maka sebagian orang mengaji bersatulah alam dengan Tuhan jadinya wahdatul wujud. Enggak, jangan. Pokoknya sudah ada Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dia ganjil. Itu aja kuncinya. Jadi dan kita sadari apa yang kita baca, apa yang kita itu berdasarkan ilmu. Kalau misalnya Rabbi dibaca, menurut ilmu dia menjadikan, dia menanggung rezeki, dia mengendalikan. Begitu pikiran kita.
Jangan dicari-cari pula di muka belakang, enggak. Nah, itu yang nggak bisa orang. Jadi kalau nggak bisa dia, lalu kita tanya, jadi Anda bagaimana? Atau paso dibuat patuang. Itu makanya saya katakan kalau di Makkah itu dekat kita dengan dia. Enggak begitu. Kalau di Makkah kesadaran saya lebih tinggi. Kalau di kampung halaman enggak. Kan berarti nampak tiap-tiapnya awak. Awak nampak tiap diri awak. Ya, awak nampak bodoh-bodoh. Sudah dikatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu maka kalau saya lebih cenderung uji budak watad da'i, aku akan memperkenankan doa itu diartikan ibadah itu sebenarnya, penyembahan, pengabdian. Aku akan memperkenankan pengabdian orang mengabdi kepadaku. Kalau kalian mengabdi selain kepada Allah, tidak akan diperkenankan. Tapi kalau Allah yang disembah, berarti perkenankan. Tapi kalau diartikan doa itu meminta, itu pertengkaran lain. Awak lah lama meminta siang malam ndak ya dapat deh. Ibu swanta ambo diperkenankan di Allah. Ambo ndak tentu itulah. Dikaji lah. Apa makan haram itu baca kak awak kesudahan. Kata kaji orang tasawuf, yang berkehendak kita, tetapi yang menjadi kenyataan itu kehendak Allah. Jadi kalau bersamaan kehendak kita dengan kehendak Allah, maka jadilah dia. Tapi kalau Allah berkehendak, kita pun tidak berkehendak, jadi dia. Nah, itu kalau kehendak, kalau bahasanya ikon dan cerita doa cerita. Ya, doa itu cenderungnya kehendak dan keinginan. Iya kan bisa iradah kan bisa ya kehendak. Jadi kalau doa itu kalau dilihat semua dalam Al-Quran bukan artinya sebenarnya doa meminta. Doa kalau dilihat dari ayat-ayat semuanya itu berdoa itu artinya menyembah, menghambakan diri kepadanya. Sebab kalau meminta misalnya bentuk awak lah misalnya, minta awak misalnya awak bisa jadi presiden. Lah 2 kali pemilu tu, pemilu enggak yo. Tu dikecek orang beko. Tu nak diperkenankan Allah. Setelah itu keluarlah hadis. Ada orang yang berdoa tidak diperkenankan doanya karena makan dari haram. Maksud tidak diperkenankan doanya penyembahannya itu bukan minta. Kalau soal minta kok itulah ditentukan ketentuan kadar-kadarnya. Ya, sama seperti kemarin Ghani itu. Ya, itu. Ya, cobalah lihat nanti apabila kita tekankan pengertian doa itu meminta, kan ada sering orang mengatakan berdoalah kepadaku pasti aku perkenankan. Pasti banyak orang beko. Alunya berkenan lah paling dijawab Ustaz itu di akhirat besok Pak ya. Kalau cari-cari alasan. Iya gitu. Belum dikabulkan kini di akhirat nanti itu. Gitu caranya. Tapi kalau diartikan doa menyembah, dia yang memperkenankan penyembahan, pas. Nah, itu heboh-heboh. Berdoalah kepada Allah, maksudnya sembahlah Allah. Mengabdilah kayo. Soal permintaan misalnya dapat indah, itu urusannya. Kasinan pe ya. Tapi kalau misalnya minta, awaklah berdoa siang malam. Lah tahajud tarawih, itu diperkenankan. Apa yang salah kecil orang mungkin kurang beres lah taubat dia lah taubat akan datang ya di akhirat bisa akan payah jadi mencari-cari jadi ili ambol lihat tapi kalau dikatakan doa itu adalah menyembah yang bodoh atau pas kalau kita menyembah selain Allah bagaimana memperkenankannya. Itu hendaknya ditulis satu buku untuk menjawab supaya jangan orang bertengkar-tengkar. Ya. Banyak mana yang banyak pengertiannya. Jadi seperti kita dengan Allah tidak bersatu dong. Jadi kalau tidak bersatu batu. Tapi yang disebutkan dengan Allah adalah qarib. Allah lah menggambarkan qarib. Awak kecian juga bersatu.
Dan ado Allahnya. Jadi ado awak aku Allah. Jadi ku apa aku ado ku ya ado Allah itu mang ku satu semuanya. Kalau mulai betea kaji itu. Ingat takut kalau berpisah baca roh itu. Kan balain Allah jo alam itu tuh. Iyo, enggak ada istilah. Itu maka sampai sekarang tetap. Tapi yang penting bagi kita sekarang inilah. Nah, jadi kalau begitu yang menjadikan aku, yang memberi rezeki aku, yang mengendalikan aku. Nah, jadi jangan dipikirkan di atas, jangan dipikirkan di bawah. Berikut baru ij'al. Bentuk apa ij'al? Udah berulang-ulang. Kopi amar. Mana fa'ilnya? Ij'al nih. Anta. Anta. Kalau haza balada amina jadi apa ketiga-tiganya nih? Haza baladan amina maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Jadi haza baladan amina. Jadi sebenarnya haza maksudnya baladan itu. Nah, aminan berarti dia keadaannya. Jadi haza makanya baladan itu kan nampak maf'ulnya itu. Ya. Sebenarnya semuanya jadi maf'ul. Jadi kalau dibuat ini mubtada khabar, haza baladun. Nah, bukan begitu. Tapi haza berarti semuanya jadi maf'ul. Haza baladan. Ini apa? Ini negeri. Baladan. Aminan. Kalau di atas kan amna. Ini aminan. Ya. Menjadi aman sifatnya ya. Maksudnya negeri yang mana itu? Mekah. Ah, Mekah. Jadi makanya aman begini. Orang sudah sepakat bahwa ke situ karena namanya untuk mengabdikan kepada Allah, taat kita. Orang yang sadar ke sana semua, maka jangan diganggu. Nah, sedangkan itu masih ada kejadian mungkin dulu-dulunya sebelum yang pasukan berpakai baju merah itu, mama saya bilang merah-merah baju orang itu katanya. Tahun berapa dulu tuh? Bisa dicari balik di Mako. Ya, ada 7 belakang, entah 67, entah 97 atau. Pemberontakan di Mekah tuh, Bro. Iya, iya. Tahun 79. Ah, ya 79. Nah, sampai apa Mas? Larinya ke sumur bawah tanah Zam-Zam tuh, akhirnya jadi ancam. Kalau engkau tidak keluar dari terowongan bawah Zam-Zam, maka akan terdiri dengan Zam-Zam dan kasih listrik. Baru menyerahnya. Ya, ya, tapi dia bukan sendiri. Iya, banyak. Banyak. Karena kalau mau pakai senjata takut menara apa tuh kena runtuh gitu. Ya, kena jamaah kan. Jadi itu ya, makanya itu dulu tuh apa latar belakang kenapa orang itu datang. Nah itu dulu antara lain. Nah, kok yang mengurus ini kok orang Arab terus, coba bergantian. Ujung-ujungnya kan duit juga, uang. Iya. Ya isinya kan sekarang kan itu juga. Ya. Nah, jadi kalau mau kita lihat itu kan dipertahankan itu untuk kemurnian itu. Kalau di luar itu kan wallahu a'lam. Itulah makanya kan kalau kemurnian itu kan berarti kemurnian Arab atau kemurnian dunia. Akan kemurnian dunia. Nah, ya, itu dia. Terus ada wow. Ini jelas wow atap ini. Apa yang diatapkan? Jilatin guys, jangan sampai ke atas dijilatin juga ya Warzuk. Aduh Diatapkan fil amar ini, fil amar ya? Ya, ke ij'al. Ya, ke fil amar ij'al. Ya. Ini termasuk permintaan dari Ibrahim. Ij'al kata Ibrahim. Satu lagi urzuk. Urzuk apa fil mudariknya itu? Rozaka. Iya. Ya, suku ya. Rozaka. Si bocil ketemu baju kura-kura yang baik. Kalau rozaka apa lagi? Membuat fil mudarik, fil amarnya apa?
Tarzuku. Razaka, tarzuku, terus Makanya lupa ya, kebanyakan ah, dihapuskan apanya tanya. Gantian. Barisnya kemana? Bawah. Depan. Baris depan. Berarti dia mengikut dari kan razaka tadi. Tarzuku, kan zu. Suku. Nah, itu maka begitu. Jadi tarzuku. Urzuk. Mana fa'ilnya? Anta. Anta. Ahla itu jadi apa? Ahla, maf'ul bih. Maf'ul bih. Ahla. Ahla. Maf'ul bih. Kalau hu jadi apa? Mudhaf ilaih. Iya. Untuk ke Jadi ahla. fa'il dari urzuk anta ya. Fa'il urzuk kan anta. Ya, anta Pak. Ya, Baliknya kemana anta itu? Ke masuk ke Allah lah. Allah. Ya ke Allah. Ija'al ke Allah. Ya. Ya. Baru kalau saya tanya Allah yang mana maksudnya? Yang disebut Ibrahim. Yang tidak ada serupa apapun. Dia menjadikan alam. Gitu. Ya. Tapi jangan menerang pangana. Nah, andai kata itu sudah melekat, bulan puasa tidak bulan puasa, sholat di luar sholat, di Makkah atau tidak, udah baik orangnya. Kalau orang tasawuf kecilnya lah bawa palu-palu tari itu, lah asik mausuk, ya itu kan itu orang sufi. Bermesra-mesra katanya. Bermesra-mesra gitu. Tapi ambo khawatir ambo Beko kalau diiringi serasit itu enggak lo mesranya itu kan ceritanya. Wallahu na'udzubillah ya. Terbuka ijab dengan Allah. Iya, maksudnya jangan dalam ceramah. Ini ketahuan awak. 5 ketahuannya ilmu kolalake. Dari karakter lah. Enggak, bakawan awak siang malam agak seminggu, sebulan. Tapi enggak kecian menyelidiki dah. Cuma dalam hati awak saya. Kalau mereng-mereng atau macam-macam, berarti kan enggak ada kesadaran tuh. Tapi kalau ceramah bisa. Iya. Lai paham tuh. Lai. Sedangkan yang kita inginkan bagaimana? Yang kita inginkan tuh ya enggak sementara-sementara lah selalu. Ya, kecuali enggak ada akal kita lagi. Enggak ada akal awak lain, enggak sadar awak. Itu enggak bahan. Tapi kalau masih ada kesadaran tetap. Begitu caranya. Itu makanya saya sampaikan ini supaya kita makin lama makin itu kan ada allazina yazkurunallah, orang-orang yang ingat Allah. Qiyama dalam berdiri, qu'uda dalam duduk. Apalagi qu'uda junubihim dalam berbaring, bukan dalam tekalok. Kalau tekalok malu lain. Itu ingatnya. Coba kita rasakan pribadi-pribadi. Ada enggak? Ada saatnya enggak ingat enggak? Ada. Mana banyak yang teringat daripada teringat? Masih banyak yang tak teringat. Iya tuh. Sama ambo itu ya. Makanya dengan mengaji kok lumayan. Awak dengan mengaji-ngaji takakoko lumayan. Ini lagi. Yang banyak teringatnya itu kapan, Pak? Waktu susah. Waktu genting-genting, waktu susah, waktu menakutkan. Itu dong. Sedangkan yang diharapkan fisarra'i wad dharra, dalam suka dan duka. Itu dalam teorinya. Bagaimana supaya bisa? Itulah
Makanya kita tidak boleh hanya menganjurkan dengan harapan. Nah, jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu harus bapak-bapak, ibu ingat selalu Allah. Nanti berbalik kaji itu apa bahan. Ya, kalau mari kita ya lumayan. Ya. Nah ini doanya. Warzuq ahlahu minas samarat. Diberinya, dijelaskannya. Minas samarat ini sebenarnya jar majrur. Ya. Tapi dia jadi maf'ul juga. Kan sebenarnya maf'ul juga itu. Berilah Tuhan, berilah penduduknya negeri. Dari buah-buahan, ya. Nah, terus berilah dari buah-buahan. Buah-buahan. Nah, yang kena berikan penduduknya ya buah-buahannya juga. Nah, di Mekah itu memang ada buah-buahan, Guru? Jadi Banyak. dulu nggak ada. Nah, sekarang kan banyak buah-buahan di Mekah. Banyak. Melimpah. Ya, tapi kan Oh, impor. itu doa Nabi Ibrahim ya, Pak? Terkabul. Samula Maryam ibu Isa. Dari mana dapat makananku Maryam ke Zakaria? Dari Ya, Allah. dari Allah. Ini kaki hazal. Ya. Ya, kan misalnya disalami orang bagi amplop. Dari mana sakiko ya? Dari Allah. Apa itu tuh? Jadi minas samarat kan beautiful loh. Untuk awak kasak kusuk memangku-mangku. Dua orang buah ke situ. Iya, borong gua ke situ. Itulah perkenan doa Ibrahim. Tahwi ilaihim. Rindukan orang. Rindu orang. Sabanta nak pai ke sini. Itu mangkonya. Nama istilah kini. Nama masuk ke orang Arab apa? Pisah apa nama istilah? Apa? Pisah. Ya, pisah. Kecil. Itu mangko cemburu orang lain. Rami taruhian. Akhirnya kan dikampangkan tuh. Supaya rame-rame tarik apa kesinan. Kan mantan apa kesinan tuh, mantan buah-buahan, mantan segala diantan. Anan banyak sinan mantan orang Cina, kopiah diantanyo, tasbih-tasbih diantanyo, pokoknya main-mainan diantanyo. Ambo cali dulu waktu kesinan merek Cina entah banyak. Orang Bukit Tinggi tak mungkin ada barangnya kopiahnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, jadi awak minta rasakikunya, warzuq ahlahu minas samarat. Terus di sini memang ada seolah-olah bersyarat. Ibrahim mengatakan, man amana minhum billah wal yaumil akhir. Itu jadi maf'ul juga tuh. Orang amanah. Fi'il apa itu amanah? Fi'il amadi. Mana fa'ilnya? Amanah. Berarti tersembunyi huwa. Iman tersebut. Ya. Balik ke man. Ya, Pak. Jadi engkau berilah penduduknya, engkau berilah rezeki penduduknya, buah-buahan. Tapi seolah-olah dipilih orang yang beriman daripada mereka. Ya. Mana minhum. Ya, beriman dari mereka billah dengan Allah. Diulang lagi. Orang yang beriman dengan mereka dengan hari akhirat. Dijawab oleh Allah. Enggak pun beriman dia. Kafara. Kafir pun. Ya. Ya, orang kafir pun ku beri juga. Tapi dia umati'uhu. Itu makanya kalau soal rezeki makanan ini diberikan Allah semua, nggak ada pilah-pilah. Jadi itu makanya jangan ada saya sudah sholat
rezeki seketeknya. Orang tuh ada soal rezeki banyak. Tergantung usahanya. Awak usaha asal tentu yo. Buatlah gak banyak menan paru orang pulau. Jadi itu dia. Ini kan dijawab oleh Allah. Ya. Qala. Mana failnya qala? Qala huwa. Wah, balik ke Allah. ya ke Allah. Karena Ibrahim mengatakan berilah rezeki orang yang beriman dari wajar saja Ibrahim mengatakan orang yang beriman kan yang tinggal di situ kan anak cucunya yang beriman dengan Allah dan akhir. Kata Allah, orang kafara, orang yang kafir pun dianya orang, lalu gitu. Kemudian umati itu fi'il apa ini? Umati fi'il apa mudhari ya? Mana fa'ilnya umati Enggak, umati saja. Mana fa'ilnya? Umati huwa. Tapi umati kotak ke-13. Kotak ke-13. Ana. Kan dari apa ini? Iya, ana, Pak. Iya, kan berarti mata'a ya mata'u ya. Jadi ya mata'a yumati'u itu fi'il mudhari. Yumati'u, yumati'ani, yumati'una. Tumati'u, tumati'ani, tumati'na. Yumati'na. Tumati'u, tumati'ani, tumati'una. Ya, tumati'una, tumati'ina, tumati'ani, tumati'na. Terus Umati'u. Itu dia. Iya, dia. Fa'ilnya ana. Jadi apa? Jadi maf'ul bi. Ya, maf'ul bi. Jadi kata Allah, orang yang ingkar, yang tertutup mata hatinya, yang tidak paham dia tentang Allah juga, aku beri juga. Itu makanya Allah sangat sayang. Itu yang namanya Rahman. Itu makanya Ar-Rahman. Biarpun orang taat, biarpun tidak taat, dikasih rezeki kok semua. Pokoknya apa yang melata di muka bumi dikasih semua. Ibrahim mengatakan orang yang beriman daripada mereka Tuhan dengan Allah dan hari akhir. Kata Allah, orang yang tertutup mata hatinya, yang tidak mengerti siapa Tuhan sebenarnya pun kuberi juga. Kusenangkan. Umati itu artinya ku enakkan, ku senangkan. Umatku. Ya. Umati. Ya. Ku beri keenakan rezeki juga. Beri kesenangan. Tapi qalila. Dikit. Apa maksudnya? Sebentar. Ya, maksudnya di dunia saja. Iya. Gitu. Kalau orang yang beriman dengan Allah, dunia akhirat. Sampai ke akhirat tidak putus-putus. Jadi itu makanya yang sebenarnya dapat rezeki adalah orang yang taat, rizqun karim. Kalau ini hanya untuk rezeki badan yang berhubungan dengan nafsu. Gila. Itu makanya kalau orang mesti dihidupkan rohani itu yang perlu dihidupkan, maksudnya yang hidup. Sedangkan orang yang tertutup matinya, rohaninya mati, dia tergantung ke nafsu. Makanya orang yang memanfaatkan Ramadan ini karena ini pendidikan yang dibukakan, tapi dia bagian komponen dari rukun Islam untuk keselamatan, maka ada hadis diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Coba, paham nggak mengampuni dosa yang akan datang? Kalau yang terdahulu kan berarti dia tobat sekarang. Kalau yang akan datang? Jadi orang baik. Jadi orang baik. Itu jawabnya sebenarnya. Jadi jangan ada pikiran jadi
berdosa pun kita yang akan datang diampuni itu betele namun itu. Biasanya kalau dia sudah baik di bulan puasa ini, maka dosa yang akan datang nggak ada lagi, tentu terampun dia. Ya, itu seketeknya tuh Pak Tommy, Ibu Sabrina. Iya Pak. Kan Jadi mata qaddama wa mata akhar. Apa yang telah terdahulu paham waktu. La tubu ilallah taubatan nasuha. ya. Mulai 1 Syawal awak elok seterusnya. Tentu diampuni dosa Nggak yang berdosa. Gitu maksudnya ya Pak. iya, dan seketek itu. Ya, ambo dapat itu Buya Hamkala menguraikan tu mode itu rupanya. Sangkoti awak diampuni. Dosa? Oh, dosa. Diampuni, Kalau Pak. berdosa diampuni. Coba tanya Pak Bet. Pak Bet baru tiba. Ya, gitu. Nah, coba kecek Pak Tommy, Pak Ibu Sabrina. Ya. Apa maksudnya kalau ada satu hadis, siapa yang betul-betul berpuasa di bulan Ramadan ini diampuni dosa terdahulu dan yang akan datang. Dosa yang diampuni akan datang itu apa maksudnya Pak Bet? Ini berpotensi tidak berdosa lah. Betul lah. Itu dangan. Elok. Nah, bukan potensi, memang tidak berdosa lah dijaminnya. Sebabnya lah elok. Jadi kok kau baulah balik, berarti tidak. Mungkin kalau kau diampuni dosa dan lewat, wallah alam lang. Jadi itu maksudnya di sini umati'uhu qalil. Jadi ku beri dia sedikit, maksudnya di dunia saja. Summa huruf atap, tapi terakhir. Ya, kemudian. Ya, sudah berganda-ganda ilmu dia, bersanang-sanang, balai. Begitu mati, at-tarru bentuk apa? At-tarru. Oh, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mana Iya. fa'ilnya? Ini si Ana, mana? Ana juga. Iya, sama. At-tarru. Ya, apa artinya at-tarru? Aku paksa. Aku paksa. Aku tarik. Ku hello. Ku jadi maf'ul ya. Ya. Orang yang dikasih rezeki kenyang-kenyang di dunia yang tidak sadar kepada Allah, sudah itu dia ku tarik, ku paksa ila azabin nar. An-nar jadi apa? Nar. Azabin nar. Dapat nilai. Ya, mudhafun ilaih untuk azab. Terus di sini disebutkan ila bi. Di sini bisa ya? Ya, bisa. Bi'sal masih. Kenapa bisa pula barisnya? Bisa itu kan ada buruk-buruk. Buruk apa namanya? Buruk-buruk. Jadi kenapa dia dibuat bisa? Jadi apa dia? Bi'su, bi'sa, bi'si. Bisa. Jadi ila azabinat bisa maf'ul bi ya, Pak. Dan nasab ya. Bisa. Ya, paksa dia ke neraka. Ya. Azabin nar ya. Azabin nar kan jar majrur, mudhaf ilaih. Terus bisa. Ini namanya tidak ada bi'si, tidak ada bi'su. Ini nama lupa saya, ini entah namanya isim fi'il tahap ini, ketetapan itu. Dia berbentuk isim tapi barisnya gitu terus. Kan nggak ada bi'si, nggak ada bi'su. Bukan itu. Isim 5 bukan? Bukan. Isim 5 ahuka. Ada nama-namanya itu. Mungkin isim fi'il tahap apa namanya? Selamanya bisa. Tetap bisa. Sedangkan masir adalah jadi apa itu? Fa'il. Mana pula fa'il? Seburuk-buruknya. Seburuk-buruk. Cepat lagi. Kembali. Oh, ini sorot. Fungsinya. Kalau bentuknya isim makan. Ya, kalau fungsinya seburuk-buruk tempat kembali. Sifat. Kenapa sifat sama pakai alif lam enggak? Dia menjadi mudhafun ilaih. Oh, bisa masiru di sini, Pak. Masiru. Oh, masiru di situ. Ya. Berarti dia menjadi apa? Jadi fa'il.
Masyiru. Ya, berarti dia isim fa'il. Berarti dia isim fi'il namanya ini. Ya, sejak tempat kembali ya. Berarti dia berbentuk fa'il dari, tapi bi'sa ini bukan fa'il dia itu. Mana ada fa'il bentuknya bi'sa? Kalau maunya ada ba'asa maunya atau berbaris kedua-duanya. Ada namanya ini. Ya kayaknya itulah nanti dilihat ini. Jadi al-masir adalah menjadi fa'il. Sebenarnya dia dikatakan pun apa? Maunya seperti kan seburuk-buruk tempat kembali kan tepatnya jadi mudhafun ilaih enggak? Tapi Tempat dia kembali. ya kan sejelek-jelek tempat kembali kan satu arti itu. Iya, tapi Ya, yang sejelek-jelek tempat kembali itu apa? Neraka. neraka. Nah, azab ya neraka. Nah, gitu. Jadi terjawablah sudah Ibrahim berdoa. Jadi penduduk yang di sana dikasih juga rezeki, tapi maksudnya itu maka rezeki yang sebenarnya adalah kalau kita taat kepada Allah, rezeki sebenarnya itu adalah yang nanti kalau masuk surga. Ya. Adapun mengenai di dunia ini dikasih semua. Pokoknya lah itu maksudnya dari Rob itu bagiannya kan 3. Yang menciptakan, yang menanggung rezeki, terus yang mengendalikan. Nah, itu yang Rob. Nah, itulah yang sudah kita pahami. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perlu kita ingat terus itu. Iya, Jadi Pak. Allah. Allah. Tapi saya lihat memang banyak orang terdorong. Buya Hamka, Allah itu pula kadang-kadang saya dengar. Allah itu. Masih banyak orang bercerita Allah itu. Jadi Allah, ya, Iya. Allah dia sangat dekat. Jadi mesti kita sadari. Jadi kalau ada kata-kata, marilah kita mendekatkan diri. Ya, diri yang mana dekatkan berarti mungkin menyadarkan diri kejiwaan itu. Tapi kalau mendekatkan diri, lalu timbul pertanyaan, di mana kita sekarang? Di luar kekuasaan Allah atau di dalam kekuasaannya? Di dalam. Nah, itulah. Nah, kalau dalam kekuasaannya, bagaimana Allah. mendekatkan diri? Di dalam kekuasaan. Nah, cuma itu tadi diulang lagi. Mana yang banyak kita sadar rasanya dengan Allah daripada tidak? Banyak tidak. Nah, jadi mestinya sedang bawa mobil, sedang duduk-duduk, sedang minum kopi, tetap ada itu, rasa itu. Bagus. Itu makanya itu yang perlu dibangun. Dibangun dalam diri masing-masing manusia yang bagus, yang berakal ini, maka baguslah dia di dunia, selamatlah di akhirat. Nah, kalau dibuat penyembahan-penyembahan saja, misalnya kalau kita ke Mekah baru bagus, itu pulang sana enggak, atau ke masjid baru elok, pulang sana enggak, bulan puasa mau ke elok, pulang sana enggak, berarti ya kerja namu. Cuma itu tampek charger tuh, enggak Pak Bet? Iya, Guru. Dicas ya. Mancas, rupanya lah dicas panjang waktu dicasnya masuk, tiba enggak dicas. Iya, Sedang waktu dicas pun enggak jalan. Tanyalah, karena wasal tuh. Lah berulang-ulang baca. Allahu Akbar. Kemana pangan apa ke Allah? Di mana Pak Allah kana? Malah bingung. Jadi beko kalau nak salat kemana pangan apa? Enggak karena Allah lain. Enggak masa. Jadi itu makanya apa namanya itu? Rukun Islam yang 5 itu lahir. Itu untuk lahir untuk aktivitas. Terus didasari dengan iman. Mulai daripada pemimpin-pemimpin di dunia sampai rakyatnya, barulah bagus kita semua. Rumah tangga, kalau itu terlalu tinggi rumah tangga, suami, istri, anak, istri, semuanya yang tinggal situ, begitu ada perasaan semua. Ini yang banyak teringat orang, ini terus terang yang teringat mobilnya, sepatunya, pokoknya lain-lain aja yang teringat.
Yang banyak teringat itu boleh diingat, tapi dibikin dia di belakang. Yang nomor satunya terus teringat Allah. Ah, itulah yang dikaji. Itu nan bagai-bagai kaji kini. Awak nak perlu banyak nak kaji payah-payah. Kalau mengaji orang sufi. Ya, خلاص إلى هنا فقط انتهينا ندعو إلى الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتقويل وعلمنا لغات القرآن لغات العربي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. أيوة نعم. Assalamualaikum. مع السلامة. Alhamdulillah.
Itu